Selanjutnya yang kelima dari 7 HP yang dibahas adalah Oppo A57 dengan skor DxO Mark adalah 46. Oppo memang sudah dikenal sebagai brand yang fokus menggarap kamera. Dan Oppo A57 ini pun memasuki ranking di jajaran HP 2 jutaan pada pengujuan oleh DxO Mark. HP ini launching di bulan Mei 2022. Jadi masih relatif baru. Desain HP ini juga hybrid yang memadukan style lama dan style baru. Namun berkebalikan dengan kedua HP sebelumnya di mana permukaan belakang melengkung menjelang bagian frame. HP ini malah permukaan depannya yang didesain melengkung mendekat frame. Namun tetap terlihat bagus dengan tampilan yang berbeda. Pada bagian depan terdapat bezel yang cukup tebal dan kamera selfie juga mengadopsi teknik teardrop. Kedua hal ini persis seperti HP Samsung Galaxy A14 5G yang sebelumnya telah dibahas. Pada bagian belakangnya terdapat hanya 2 kamera saja dan 1 LED flash. Ini adalah salah satu HP dengan jumlah kamera tersedikit seperti HP yang akan dibahas setelah ini. Kamera juga menempati pulau seperti semua HP yang dibahas di sini kecuali Samsung Galaxy A14 5G. HP ini tampil dengan pilihan warna hitam bersinar dan hijau bersinar. HP ini punya dimensi dalam satuan milimeter adalah sebagai berikut. Tinggi 163,74, lebar 75,03 dan tebal 7,99, serta berat 187 gram. Jadi HP ini terbilang cukup tipis dan ringan untuk menemani Anda sehari-hari. HP ini sudah memperoleh sertifikasi IP 5 kali untuk ketahanan debu dan IPX4 untuk ketahanan air. Apa saja yang ada di kelilingnya? Mari kita lihat. Yang pertama pada sebelah kanan hanya ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Pada bagian atas bersih, polos, tanpa hole apapun. Pada sisi kiri terdapat SIM tray non-hybrid bisa digunakan untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD yang bisa diekspand sampai 1 TB. Pada bagian bawah terdapat audio jack 3,5, mikrofon, USB Type-C, kemudian grill speaker. Speakernya hanya satu saja, jadi tidak stereo. Namun Oppo memasukkan teknologi Diraj Audio yang bisa memaksimalkan suara sampai 200%, seperti yang dilakukan di Realme C55. Hanya saja ketika volume dibesarkan maka kualitas suara akan sedikit menurun. Sementara untuk layarnya diperkuat oleh Panda MN228 dan dibekali dengan panel IPS LCD berukuran 6,56 inch. Dengan resolusi HD Plus 1612x720 pixel dan refresh rate 60 Hz. Terus terang layarnya ini kalah jauh dengan keempat HP yang dibahas sebelumnya. HP ini juga mempunyai kecerahan sampai 600 nit untuk peak brightness atau 400 nit untuk standar. Di bagian belakang terdapat paket kamera yang lengkap termasuk LED flash. Ada kamera utama 13 megapiksel dilengkapi dengan kamera mono 2 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera utama bisa di 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Sementara pada bagian depan ada kamera selfie 8 megapiksel terletak pada bagian tengah atas. Untuk perekaman videonya sampai 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Untuk koneksi Oppo A57 ini cukup lengkap 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, USB OTG. Hanya saja belum ada NFC dan FM radio dari segi performance. HP ini ditopang dengan dapur pacu SoC MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer yang ditemani GPU PowerVR GE8320. Dengan SoC ini, permainan game mainstream cukup bisa diandalkan. Untuk RAM dan penyimpanan ada 2 varian, yaitu varian 4GB plus 64GB dan varian 4GB plus 128GB. Baik ukuran RAM maupun penyimpanan mungkin dirasa tidak cukup bagi kebutuhan HP saat ini. RAM-nya sendiri menggunakan teknologi LPDDR4 kali dan penyimpanan menggunakan teknologi eMMC sama dengan yang digunakan di Realme C55. Untuk software, HP ini menggunakan MIUI 1.3 dengan basicnya Android 11. Baterai menggunakan LiPo dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung oleh fast charging 33 watt Super VOOC. Fitur lainnya yang ada adalah sensor accelerometer, proximity, dan kompas. Absennya fitur gyroscope membuat pengalaman main game menjadi kurang maksimal. Berikut ini hasil kamera dari Oppo A57 ini. Berikut ini harga.
Berikut ini harga dari Oppo A57 ini. Selanjutnya peringkat ke-6 dari 7 HP yang dibahas adalah Oppo A16 dengan skor DxO Mark adalah 46. Tidak disangka kalau Oppo A16 ini masuk ke dalam ranking DxO Mark. Pertama karena dia hanya menggunakan kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel sama dengan yang sebelumnya. Yang kedua, HP ini ternyata rilisan Agustus 2021. Luar biasa. Memang keren HP Oppo ini. Yuk kita lihat lebih detail. Desain HP-nya dinamakan 3D Slick Design, jadi permukaannya agak melengkung ketika mendekati frame-nya. Pada tahun 2021, memang hampir semua HP Android mengadopsi desain seperti ini, karena desain seperti ini dianggap desain premium waktu itu. Pada bagian depannya ada bezel yang cukup tebal, mirip dengan HP pertama di bahasan ini. Kamera selfie-nya juga tentu saja masih menganut gaya teardrop. Pada bagian belakangnya menggunakan material polikarbonat yang berwarna agak dop dan tidak mudah menangkap sidik jari. Ada AI Triple Camera Plus 1 LED flash yang diletakkan di atas pulau. Jadinya desain ini agak kurang rapih jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy A14 5G yang dibahas sebelumnya. Desain yang indah ini dirilis dengan dua varian warna yaitu Pearl Blue, Space Silver, dan Crystal Black. Dimensi HP ini dalam satuan milimeter adalah sebagai berikut. Tinggi 163,8, lebar 75,6, dan tebal 8,4, serta berat 190 gram. Jadi HP ini terbilang pas untuk menemani Anda sehari-hari. HP ini tidak memiliki sertifikasi tahan air apapun. Tapi ajaibnya ketika dilakukan pengujian ditenggelamkan ke dalam akuarium selama 10 menit, masih tetap nyala dan tidak rusak. Tapi sebaiknya dihindari ya, soalnya tidak ada statement di keterangannya. Lalu kita lihat apa saja yang ada di kelilingnya. Yang pertama pada sebelah kanan ada hanya tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner saja. Pada bagian atas tidak ada apa-apa. Pada sisi kiri terdapat SIM tray non-hybrid bisa digunakan untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD. Dan tombol volume. Kemudian, pada bagian bawah terdapat audio jack 3,5, mikrofon, USB Type-C, dan grill speaker. Sementara untuk layarnya dibekali dengan panel IPS LCD berukuran 6,52 inch dengan resolusi HD+ 1600x720 pixel dan refresh rate sampai 60 Hz. HP ini juga mempunyai kecerahan sampai 450 nits. Teknologi iCar display pada layar membuat mata tidak mudah lelah. Pada bagian belakang terdapat AI triple kamera yang lengkap termasuk LED flash. Kamera utama hanya 13 megapiksel saja yang dilengkapi dengan kamera bokeh 2 megapiksel dan tidak ketinggalan ada kamera makro 2 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera utama bisa di 1080p 30 fps. Sementara pada bagian depan ada kamera selfie 8 megapiksel terletak pada bagian tengah atas. Untuk perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Untuk koneksi Oppo A16 ini cukup lengkap 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5, NFC, USB, OTG, dan ada FM radio. Dari segi performa, HP ini ditopang dapur pacu SoC Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer dengan ditemani GPU IMG GE8320. Dengan SoC ini, pemrosesan gambar 60 Hz dan pengolahan kamera ciamik bisa dilakukan serta membuat permainan game mainstream cukup nyaman. Untuk RAM dan penyimpanan hanya satu varian, yaitu varian 3GB plus 32GB. Untuk tahun 2023, penyimpanan 32GB sangatlah kurang. Untungnya masih ada slot micro SD yang bisa di-upgrade sampai 256GB. RAM-nya sendiri menggunakan teknologi LPDDR4 kali dan penyimpanan menggunakan teknologi UFS 2.1 yang jauh lebih cepat dari teknologi eMMC yang digunakan di Realme C55. Untuk software, HP ini menggunakan ColorOS 11.1 dengan basicnya Android 11. Baterai menggunakan LiPo dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung oleh adaptor 10 watt. Fitur lainnya yang ada adalah sensor accelerometer, proximity, dan kompas. Berikut ini hasil kamera dari Oppo A16 ini. Berikut ini
Ini kamera belakang dari Oppo A16 ya. Dari footage memang nggak ada EES, jadi jangan berharap banyak kalau mau merekam smartphone ini tanpa tambahan stabilisasi kayak gimbal atau sejenisnya. Ini sekalian ngetes kalau kondisi backlight kayak gini. Ya, kalau handphone harga hampir 2 juta sih emang standar ya rasanya videonya seperti ini. Oh, Family Mart-nya udah buka. Yes. Berikut ini harga dari Oppo A16 ini. Dan inilah peringkat terakhir dari 7 HP yang dibahas di sini, yaitu Xiaomi Redmi 12C dengan skor DxO Mark adalah 45. Xiaomi dikenal suka mengeluarkan HP spek tinggi dengan harga terjangkau. Nah, HP ini salah satunya. Ini adalah HP kedua terbaru dari bahasan HP kali ini. HP ini rilis di bulan Januari 2023. Dan ini masuk jajaran HP 1 jutaan unggulan. Dari yang termurah 1,3 jutaan sampai yang termahal di 1,7 jutaan. Desain HP-nya menurut saya cukup unik. Bagian frame-nya sudah flat, namun bodi belakangnya masih melengkung ketika mendekati frame. Jadi desainnya ini memadukan masa lalu dan masa sekarang. Pada bagian depannya terdapat bezel yang sudah masih agak tebal. Kamera selfie-nya masih menganut gaya teardrop. Pada bagian belakang HP ini menggunakan material polikarbonat yang didesain tidak mudah meninggalkan sidik jari. Permukaannya berwarna dop dan membentuk garis-garis mirip zebra cross. Desainnya permukaannya ini mirip HP yang pertama diulas. Ada 2 kamera plus 1 LED flash yang diletakkan di atas pulau. Jadinya desain ini agak kurang rapih jika dibandingkan dengan HP yang pertama. Dan satu lagi, ternyata sensor fingerprint-nya diletakkan di sebelah kamera. Ini satu-satunya dari seluruh HP yang dibahas di sini. Desain HP menawan ini dirilis dengan 2 varian warna yaitu Ocean Blue dan Graphite Gray. HP ini mempunyai dimensi dalam satuan milimeter adalah sebagai berikut. Tinggi 168,76, lebar 76,41 dan tebal 8,77. Dan mempunyai berat 192 gram. Jadi HP ini terbilang agak tebal juga. Ini untuk mengakomodasi baterainya yang besar. HP ini tidak memiliki sertifikasi tahan air apapun. Jadi sebaiknya dijaga agar tidak terkena percikan air. Lalu kita lihat apa saja yang ada di kelilingnya. Yang pertama pada sebelah kanan ada tombol power, tapi kali ini tidak merangkap sebagai fingerprint scanner saja. Karena fingerprint scannernya ada di sebelah kamera di bagian belakang. Selain itu ada juga tombol volumenya. Pada bagian atas terdapat jack audio 3,5. Pada sisi kiri terdapat SIM tray non-hybrid bisa digunakan untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD bisa diekspansi sampai 1 TB. Kemudian pada bagian bawah terdapat microphone, port micro USB, dan grill speaker. Penggunaan port micro USB sudah sangat jarang. Namun di HP ini ada. Sementara untuk layarnya dibekali dengan panel IPS LCD berukuran 6,71 inch dengan resolusi HD+ 1650 x 720 pixel dan refresh rate sampai 60 Hz. HP ini juga mempunyai kecerahan sampai 500 nits. Teknologi mode membaca pada layar membuat mata tidak mudah lelah. Pada bagian belakang terdapat 2 kamera yang lengkap termasuk LED flash. Kamera utama 50 megapiksel saja yang dilengkapi dengan kamera bokeh 0,8 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera utama bisa di 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Sementara pada bagian depan ada kamera selfie 5 megapiksel terletak pada bagian tengah atas. Untuk perekaman videonya sampai 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Untuk koneksi, Redmi 12C ini cukup lengkap 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5, USB OTG, dan ada FM radio. Dari segi performance, HP ini ditopang dengan dapur pacu SoC Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer dengan ditemani GPU Mali G52 MC2.
Dengan SoC ini, pemrosesan gambar 60 Hz dan pengolahan kamera ciamik bisa dilakukan serta membuat permainan game mainstream cukup nyaman. Untuk RAM dan penyimpanan ada 3 varian, yaitu varian 3 GB plus 32 GB. Kemudian 4 GB plus 64 GB dan 4 GB plus 128 GB. RAM-nya sendiri menggunakan teknologi LPDDR4X dan penyimpanan menggunakan teknologi eMMC sama dengan yang digunakan di Realme C55. Untuk software, HP ini menggunakan MIUI 1.3 dengan basicnya Android 12. Baterai menggunakan LiPo dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung oleh adaptor 10 watt. Pengecasan 1 jam bisa mencapai 44%, kalau untuk full bisa 2 jam. Fitur lainnya yang ada adalah sensor akselerometer, proximity, dan kompas. Berikut ini hasil kamera dari Redmi 12C ini. Berikut ini Kalau kualitas videonya sendiri sih nggak ada yang spesial ya. Buat motret malam aja masih mudah goyang, apalagi buat kita yang pengen rekam video yang sensitif sama tangan yang gerak-gerak, dia langsung berasa sih. Berikut ini harga dari Redmi 12C ini.